Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita melanjutkan kembali diskusi kita berkaitan dengan normalisasi alur pelayanan Pulau Bae, pelayanan Pulau Bae maksud kami. Baik, kita kembali ke Pak Tarmizi nih Pak. Berkaitan tadi kan kita melihat bahwasannya memang banyak sekali yang terdampak berkaitan dengan adanya pendangkalan di alur Pulau Bae ini Pak. Melihat sejauh ini apakah memang kemarin ini sampai dengan saat ini itu ada potensi investasi yang tertunda akibat adanya pendangkalan Pulau Bae ini Pak? Sangat banyak sekali yang tertunda. Pertama, batu bara yang sudah bertumpuk sekarang. Yang kedua, kita tol lautnya tertutup untuk angkutan kopi. Jadi banyak sekali tertunda yang bisa kita kelola dengan melalui darat. Kita melalui darat, tapi itu tadi cost-nya berbeda. Oh iya. Jadi Kosnya berbeda. Jadi harganya 5.000, akhirnya di sana jadi harganya lebih dari seperti yang sudah ditentukan. Jadi itu makanya perlu kita juga masyarakat harus tahu dengan kenaikan barang seperti ini sesuai dengan cost daripada angkutan. Jadi angkutan darat sama angkutan dengan laut sangat berbeda. Jadi semakin meningkat juga gitu ya Pak? Semakin meningkat, makanya jadi kita memang perlu antisipasi juga melalui darat, tapi sesuaikan dengan harga yang tambahan dengan angkutan darat tadi. Bisa dikasih contoh nggak tuh Pak? Misalnya satu contoh investasi sejauh apa sih saat ini akibat dari adanya pendangkalan Pulau Bae ini Pak? Sangat jauh sekali. Jadi contohnya, ini contoh yang batu bara aja sekarang. Iya, batu bara. Mungkin sudah semen udah naik sekarang. Batu bara ini sekarang yang batu bara ini kan udah tertumpuk daripada satu tempat. Yeah. Ini satu tempat ini sudah nggak bisa lagi untuk memasukkan barang. Itu contoh. Kenapa seperti itu? Ya barang terus diangkut Tidak keluar. tidak keluar. Itu dampaknya. Jadi banyak sekali dampaknya. Jadi satu-satunya tolong nanti pemerintah daerah itu untuk kepada Pelindo itu betul-betul untuk perlu diinikan. Kami soalnya sebagai pengusaha kami tidak bisa ikut campur dalam kegiatan seperti yang apa bilangkan Bapak anggota dewan. Jadi kalau Bapak anggota dewan terhormat bisa seperti itu mengetahui ya bisa koordinasikan dengan provinsi maupun pemerintahan provinsi yang ada. Jadi kami minta kepada Pak Gubernur, kami juga sebagai Kadin tolong dilibatkan kalau ada kegiatan-kegiatan apa dalam industri perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi sejauh ini kalau dari Kadin sendiri itu apakah ada komunikasi Pak dengan pihak pemerintah daerah? Sangat komunikasi terus. Seperti apa Pak bentuk? Ya, tapi dalam kegiatan-kegiatan ini ya kami kan selalu menyampaikan, apalagi persiapan kami tol laut untuk angkutan barang komoditi yang ada di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah pemerintah daerah cekatan untuk meneroboskan bahwa tol laut untuk dibuka ke Surabaya, ke Tanjung Priok, udah berjalan. Oh, sudah berjalan dengan instansi pelabuhan juga sudah berjalan Sudah. Pak ya? Oke. Kalau kita melihat dari pihak pemerintah daerah nih, Pak Edi bahwasannya Pak melihat apa gitu Pak yang menyebabkan sejauh ini yang menghambat proses normalisasi nih Pak? Kalau sudah terjalin koordinasi, semuanya sudah baik komunikasinya gitu, apa yang menghambat justru? Jadi kita sampaikan dulu bahwa pelabuhan di Indonesia khususnya ada dua jenis pelabuhan. Ada pelabuhan yang diusahakan dan ada pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan ini itu dikelola oleh
BUMN, dalam hal ini PT Pelindo. oke. Yang tidak diusahakan itu langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan Laut. Nah, contoh pelabuhan yang diusahakan adalah Pelabuhan Pulau Bay. Nah, makanya ada hadir Pelindo di situ. Oh, baik. Nah, Ya, kalau yang ya, tidak ya. diusahakan, kita lihat kalau di Bengkulu itu ada Pelabuhan Malakoni Enggano, ada Pelabuhan Linau Bintuhan. Nah, itu langsung di bawah Kementerian Perhubungan. Oh, gitu. Nah, untuk teknis gimana tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab terhadap pengerukan atau perawatan alur pelabuhan di pelabuhan yang diusahakan, yang sekarang jadi perhatian kita bersama. Karena memang sebenarnya dana itu memang ada di Kementerian Perhubungan. Oke. Tapi karena Pelindo yang melakukan kegiatan di sana, dia harus untuk melakukan pengerukan, dia harus dapat penunjukan, dapat penugasan dari kementerian. Dari kementerian. Iya, jadi kadang kita Kan nggak dia beda seujuk-ujuk tadi ya? gitu kan. Iya, Nah, kementerian menugaskan ke Pelindo untuk melakukan pengerukan. Nah, nanti mungkin setelah dana itu dikeluarkan, diaudit, dilaporkan ke perhubungan, nggak tahu nanti perhubungan juga akan membayar itu. Nah, Iya, tapi iya, kita iya. pengusaha di Pelabuhan Pulau Bay untuk ini supaya bisa terus terawat, kemarin kita ada kesepakatan antara Pelindo dengan beberapa asosiasi, dalam hal ini ada INSA. INSA itu Asosiasi Ship Owner Association, pemilik kapal. Kemudian ada APBMI, Asosiasi Bongkar Muat, ada ALPI ILPA, kemudian juga Asosiasi MKL, dan juga APBB Batubara. Sepakat bahwa nantinya Pelabuhan Pulau Bay itu kita minta dijaga kedalaman alurnya sampai 12 LWS sehingga kapal-kapal besar itu bisa masuk. Nah, draft 6 sampai 12 itu menjadi tanggung jawab pengusaha, di mana nanti setiap kapal masuk itu dikenakan beban channel P, namanya P untuk pemeliharaan alur. Yang besarnya nanti seperti lihat komoditinya, mungkin batu bara nanti sekian ton, CPO tarifnya sekian ton, komoditi lainnya misalnya semen sekian ton. Jadi setiap kapal yang keluar masuk itu kena cas secara tidak langsung. Tapi itu per kapal masuk, per tonase, berapa dia bawa barang, berapa dia keluarkan barang. Nah, dikenakan fee. Dengan begitu yang fee yang terus dilakukan penarikan secara bertahap dan terus akhirnya ini akan bisa menjaga perawatan alur kita. Karena apa? Kalau kita bebankan semua ke APBN dengan 1 triliun, ya banyak pelabuhan yang mau diperhatikan. Sedangkan nilai transaksi kita antara komoditi kita yang keluar masuk itu nggak imbang dengan biaya perawatan kan. Nah, ini yang menjadi beban dari pemerintahan pusat terhadap Pelabuhan Pulau Bay. Nah, untuk itu kita berharap ini benar-benar seperti yang disampaikan Pak Tarmizi tadi, Pelindo benar-benar ini menjadi tanggung jawab dan perhatian khusus supaya ini tidak terulang lagi. Nah, kita sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini anggota dewan, hanya bisa mendorong, hanya bisa mengawasin, hanya bisa menyuarakan. Karena kebijakan itu semuanya diambil pemerintah pusat, tidak pada pemerintah daerah. Bahkan gubernur pun nggak bisa intervensi secara jauh, tapi bisa dia mungkin meminta kepada kementerian supaya apa-apa yang diminta Pelindo itu bisa dipenuhin. Mendorong lagi ya, Pak ya. Seperti penugasannya atau apa rekomendasinya. Ya, rekomendasi. Betul. Iya, artinya memang alurnya ya Pak ya tadi ya. Memang ada dua jenis pelabuhan tadi yang tidak serta-merta langsung bisa, oh ini langsung dialirkan ke sini gitu dananya. Betul. Gitu ya. Ada dua. Nggak seujuk-ujuk langsung tertutup kan. Kalau kita rawat pelan-pelan terus dan konsisten, otomatis terjaga. Ya ada regulasi lah di situ. Iya. Membutuhkan waktu. Nah, makanya kita harus terus kita awasin, harus terus kita teriakin. Oke. Tapi berkaitan dengan regulasi, Pak, apakah memang ada Pak regulasi atau perda di sini yang bisa mendukung kelancaran normalisasi Pulau Bay ini, Pak? Kalau untuk perda daerah nggak masuk domainnya, karena APBD pun kita nggak dapat dari pelabuhan. Ya karena pusat. Ini domain pusat. Kita padahal di Bengkulu nih ya, dia tidak kehadiran pelabuhan ini tidak mendatangkan PAD buat kita maupun provinsi. Tapi multi efek dari pelabuhan ini yang cukup besar. Kalau pelabuhan ini terbuka, kalau pelabuhan ini terjaga, otomatis
harus barang yang keluar masuk semakin lancar dan orang berusaha di sana akan semakin enak. Karena lebih murah. Kalau kita mendatangkan barang dengan darat itu kapasitasnya satu truk aja cuma 20 ton. Tapi dengan kapal bisa ribuan ton. Bisa 10.000 ton, bisa 5.000 ton sekali angkut. Iya betul. Nah, artinya cukup efisien kalau kita melalui lewat laut. Ini yang keunggulan dari pelabuhan ini. Karena tidak ada suatu daerah itu akan bertumbuh dengan pesat tanpa pelabuhan. Jadi begitu pentingnya pelabuhan ini. Ya, benar, multi efek nih kalau kita melihat seperti itu ya Pak. Tapi per 7 Juli kemarin itu sudah mulai terbuka. Ya, Pak, insya Allah ke depan semakin membaik. Ya, insya Allah lah ya. Kita berharap demikian. Mungkin Pak Tarmizi, Pak melihat per 7 Juli kemarin apakah sudah ada respon dari masyarakat sekitar nih Pak? Alhamdulillah respon daripada masyarakat, tapi khusus untuk masyarakat. Masyarakat yang baru merasakan untuk gitu ya. Masyarakat antar Pulau Enggano sudah diselamatkan. Iya. Tapi untuk masyarakat Bengkulu belum untuk menerima daripada khususnya kami dari perusahaan. Kenapa? Masalah BBM. Jadi tadi sudah sampaikan tadi sekian ton katanya dengan angkutan kapal, sekian ribu ton dengan kapal. Tapi cost-nya tadi sudah sampaikan tadi, cost-nya yang sangat berbeda. Apakah kita akan membebankan rakyat Bengkulu? Dulunya 5.000, kita naikkan 6.000 rupiah misalnya. Contoh, apakah nggak berat masyarakat Bengkulu? Makanya kalau dengan kapalnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah Bengkulu menikmati harga-harga yang di luar maupun harga yang di dalam untuk keluar. Jadi itulah tadi satu-satunya kepada Pelindo. Pelindo itu namanya kita lautan lepas dan lautan Hindia. Dia tidak bisa satu tahun pun tidak bisa, harus dia. Kenapa? Pasirnya itu harus mengalir terus ke darat. Jadi jangan sampai dia bertuslenga. Kita ini lautan lepas. Lautan lepas ini betul-betul mendorong jadi ke dalam. Jadi kalau itu tidak dirawat, jangan diharap tahun depan nanti sibuk lagi masyarakat Bengkulu. Baik. Ya, baik Bapak, kita jeda kembali ya Pak ya. Sebelum masuk segmen terakhir pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.